Aiman bertanya. Tunggu dulu, saya lagi berbicara. Artinya sudah ada kerusuhan di mana dan merusak fasilitas umum seperti ini. Artinya kita berbicara HAM, tapi kita harus melihat praduga bersalah, tapi Anda Indonesia di sini nggak bisa. Untuk menggunakan fasilitas umum ini. Anda jangan bilang perbuatan material udah terjadi. Memangnya ada Pedro Marhen punya kapasitas, punya kualifikasi untuk kamu bicara saya diam. Kamu tunggu dulu. Anda menyesatkan publik dan menyerang klien saya. Enggak, saya harus membela klien saya. Nama klien Anda. Saya harus membela klien saya di hadapan perbuatan, ini. Anda bilang perbuatan itu telah terjadi. Kerusuhan di mana-mana. Saya tidak menyebut nama klien saudara. Saya bilang kerusuhan itu menimbulkan. Karena tadi menghubungkan. Anda cantumkan dulu di sini seperti itu. Ini juga kritik ke Mas Aiman. Prof Gayus, mengapa kalau Anda belum paham Mas, Anda baca dulu putusan ini lengkap nih. Baca putusan ini. Oh, paham baru. Wah, ini mau udah berapa tahun lalu ini. Dibaca itu. Begini Mas Aiman. Jadi biar kita sama-sama enggak ini gitu loh. Nanti tunggu di pengadilan. Aspinawati jangan lupa juga bahwasanya polisi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian sebagai pelaksana Kamtibmas, khususnya menegakkan hukum dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau memang berbicara terkait dengan Del Petro CS, saat ini kita masih menjunjung asas praduga tidak bersalah. Karena statusnya itu masih prasangka, dugaan, pengasutan, dan penyebaran berita bohong. Nanti kan akan dibuktikan di pokok perkara. Tapi Bang Aiman perlu diketahui, untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, saya mengutip dari 5 klasifikasi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUH Pidana. Adanya plager, doen plager, med plager, dan with locker, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, ya, turut serta melakukan, atau yang menganjurkan atau membujuk. Ya, inilah rangkaian yang didalami oleh penyelidik di dalam tahap penyidikan, dan saya dapat informasi sudah dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Artinya ini sudah kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Penyidik sudah selesai dalam melakukan penyidikan tersebut. Tinggal nanti dibuktikan di pengadilan bersalah atau tidak. Ini kita lihat video apa ini, Bung Mitra? Video-video akibat dari kerusuhan tersebut. Ini ada suaranya. Artinya, ya, ada suaranya ya. Ini kita lihat ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya akibat daripada unjuk rasa yang anarkis dan menimbulkan kerusuhan tersebut merusak fasilitas umum kita, Bang Aiman. Jadi ini kita lihat. Terus apa kaitannya dengan kasus ini? Kaitannya yang pertama bahwasanya perbuatan materialnya sudah terjadi. Ya. Keberatan Bang? Tunggu dulu. Enggak. Tunggu dulu. Begini, Anda framing kalau tunggu dulu. Bang Aiman bertanya. Tunggu dulu, saya lagi berbicara. Artinya sudah ada kerusuhan di mana dan merusak fasilitas umum seperti ini. Artinya kita berbicara HAM, tapi kita harus melihat praduga bersalah, tapi Anda Indonesia di sini nggak bisa. Untuk menggunakan fasilitas umum ini. Anda jangan bilang perbuatan material udah terjadi. Memangnya ada Pedro Marhen punya kapasitas, punya kualifikasi untuk kamu bicara saya diam. Kamu tunggu dulu. Anda menyesatkan publik dan menyerang klien saya. Enggak, saya harus membela klien saya. Nama klien Anda. Saya harus membela klien saya di hadapan ini. Anda bilang perbuatan itu telah terjadi. Kerusuhan di mana-mana. Saya tidak menyebut nama klien saudara. Saya bilang kerusuhan itu menimbulkan rusaknya fasilitas umum. Enggak bisa Anda. Kamu dengar dulu dong saya bicara. Kamu dengar dulu. Inilah makanya. Apa kaitan ini dengan kasus mereka ini katanya pembela HAM, tapi tidak melihat HAM secara keseluruhan. Ini fasilitas umum tidak bersalah. Gitu loh. Ini lihat ini Bang Aiman, ini ada halte busway yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Kita tahu lah kemarin ada banyak kerusakan. Ya, terus kerusakan-kerusakan ini pemerintah telah melakukan audit mencapai 900 miliar kerugian negara di sini. Yang untuk dipakai oleh masyarakat. Jadi kalau kita berbicara HAM, kita harus berbicara HAM secara keseluruhan. Ya, ada hak-hak masyarakat juga yang direnggut akibat peristiwa ini juga. Bukan berarti kita melihat, oh ini polisi melanggar HAM karena melakukan penangkapan. Polisi itu hanya melakukan serangkaian penyidikan untuk dipersangkakan terkait dengan adanya dugaan-dugaan seperti tadi pengasutan, penyebaran berita bohong. Dan bayangkan Bang Aiman, 959 tersangka akibat peristiwa ini telah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya.
dan lain-lainnya. Jadi saya kira kalau kita mau melihat secara keseluruhan, lihatlah Kalau secara orang hukum biasa masa terkait Pak dengan konteks bisa HAM. melakukan hal seperti Karena itu? saya juga punya hak asasi manusia sebagai rakyat untuk menikmati fasilitas umum. Tadi pertanyaan Ibu, kalau orang biasa bisa Ya orang biasa Pak, kalau bukan nggak mungkin kalau hanya sipil bisa melakukan begitu. Saya tidak berbicara anak ibu, saya udah bilang saya menjunjung Bukan asas praduga anak tidak saya, bersalah. untuk masyarakat, Belum tentu Del rakyat Petro bersalah apapun dalam nggak kasus mungkin. ini. Pak, Karena itu- apa? Karena ini masih dalam pra Kalau penuntutan. kalau tidak profesional Tetapi nggak kita mungkin harus bisa melihat itu. ini nih. Itu profesional Sampai Pak yang kantor bisa polisi aja melakukan hancur begitu. dibakar seperti ini. Siapa yang tanggung jawab, Bang Aiman? Ya saya kira Makanya Siapa yang tanggung jawab terhadap penjelasannya itu loh? mesti Selidiki secara dulu. komprehensif ya. Peristiwa Agustus itu kita udah riset adalah ekspresi dari kekecewaan publik yang meluas. Kekecewaan rakyat terhadap Ya kecewa DPR. sih kecewa, tapi jangan membakar dan merusak. Sebentar dulu, saya belum selesai ya. Kalau memang kecewa saya bunuh aja nih, Enggak. Bang ini kecewa saya. Saya mau Apakah itu menjelaskan memang dulu. bukan perbuatan pidana? Saya menjelaskan. Pertanggungjawaban itu Saya menjelaskan. yang diminta oleh Ini penyidik pakai gitu data loh. ya. Saya menjelaskan bahwa kekecewaan publik yang meluas kemudian menemukan kanal itu. Bahwa ekspresi mereka itu sebetulnya adalah ekspresi demonstrasi yang dijamin oleh konstitusi. Ketika kemudian terjadi kekerasan semacam itu terlalu jumping kalau kemudian dikaitkan dengan Del Pedro misalnya. Karena itu area dengan Del Petro. Saya sekarang bilang kita sedang membahas itu, lalu dan akibat Anda daripada kerusuhan tersebut menyebabkan Ya, saya tahu. Saya tahu. hancurnya fasilitas Saya pendidikan tahu. umum. Tinggal Saya tahu. siapa pelakunya? 959 orang sudah ditetapkan jadi tersangka. ya saya tahu. Itu nanti dibuktikan Lalu di kemudian pengadilan. mengapa Gitu loh. kemudian dikaitkan dengan Del Pedro dan kawan-kawan itu nggak masuk akal. Kan tadi dikatakan bahwa hubungan kausalitas itu mana yang paling mendekati. Dari argumen-argumen yang kita analisis itu ternyata nggak ada hubungannya dengan Del Pedro. Apakah kemudian kerusuhan di Makassar, kerusuhan di Surabaya dan lain-lain itu semua itu ada bukti empirik itu terhubung dengan Del Pedro. Saya sudah menganalisis jaringan medianya itu tidak ada hubungannya. Enggak, Bapak Jadi juga nggak saya boleh mengatakan menyimpulkan ini kan seperti itu. proses belum. Anda telah menyimpulkan seolah Bukan. Anda melangkahi hakim. Ini kita di sedang sini. berdiskusi karena Kita saat ini belum masih ada praduga, keputusan kan. Pak. Presumption Kita sedang of berdiskusi. innocence. Kita Bapak sedang katanya orang berdiskusi. hukum, tapi sudah melangkahi hukum Karena di sini. kemudian Anda duluan yang ini membangun adalah framing. argumen Anda yang membangun bisa. framing. Nanti untuk pembuktian Belum siapa yang selesai. bersalah di sini akan Belum diuji di selesai. pengadilan. Iya, belum selesai. Gitu loh. Yang kita nggak bisa menentukan dia salah tidak bersalah karena itu ini nanti. belum masuk ke pengadilan, kita mendiskusikan secara objektif. Yes, justru itu kita menunjukkan asas praduga tidak Ya. bersalah. Nah karena praduga tak bersalah, Jadi- saya berhak menyatakan pendapat. Trigger daripada kerusuhan tersebut ini hancur nih. Ya itu tahu, ini terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 98 terjadi seperti ini. Tahun 74 pernah juga terjadi begini. Tahun 96 terjadi. Jadi sebetulnya kita mesti melihat lebih dalam. Ketelitian kita menganalisis situasi itu akan membuat kesimpulan yang lebih objektif. Karena kemudian tiba-tiba dituduhkan terhadap Del Pedro dan kawan-kawan, menurut saya itu tidak objektif. Misalnya ada bukti permulaan enggak untuk menunjukkan bahwa itu Del Pedro misalnya. Karena bukti permulaannya kan screenshot dari media sosial. Pasal yang disangkakan kepada para tersangka ini beda-beda. Karena ada 3. Ada yang perusak. Kamu hanya melihat 3, saya melihat 959 orang di sini tersangka. Oke, saya paham. Jadi jangan kamu hanya melihat 1. Jadi setiap pasal yang minta pertanggungjawaban itulah yang harus dia pertanggungjawabkan. Saya paham Ada itu. yang kasusnya perusakan, fasilitas umum, ada yang penyebaran berita bohong, Iya. ada yang Betul. penghasutan. Jadi Betul. kalau Anda Betul. bilang itu Del Petro merusak, no, dia tidak merusak. Lalu Karena pasal yang dituduhkan kepada dia itu pasal 160 penghasutan itu penghasutan yang kemudian menimbulkan masalah kan? Yes, masalah Iya. salah atau tidaknya itu nanti di pengadilan. Iya, saya Jadi tahu saya itu di juga pengadilan. nggak bisa Kita sekarang sedang menyimpulkan mendiskusikan seseorang itu bersalah. apakah itu Yes, punya argumen mendiskusikan rasional itu, tapi tidak untuk membawa boleh perkara ke mendahului pengadilan. Ada Kalau yang kemudian tadi ini tidak bersalah gitu. dalam Nggak diskusi bisa yang lah objektif seperti tidak itu. terbukti Justru bahwa ada saya hubungan objektif kausalitas, dibanding saudara maka yang pengadilan bukan. itu patut Gitu diduga loh. prosesnya. Kok pengadilan patut diduga? Ya, saya kira saya berhak berpendapat Kenapa? dong. Pengadilan ada apa? Maksud saya, ketika proses diskusi ini kemudian kita menyimpulkan atau menganalisis bahwa tidak ada hubungan kausalitas, maka pengadilan itu sebetulnya ada tanda tanya besar di situ. Yes, itu opini Anda silakan. Iya, Hak kan seseorang berbicara dan berpendapat. Tapi dalam hal ini perlu saya tegaskan ya,
penyidik dalam hal menetapkan seseorang itu sebagai tersangka dengan melalui proses pendalaman sesuai dengan pasal 184 sudah dilalui itu semua, baik ahli, saksi, ya, petunjuk, ya, keterangan daripada surat dan lain-lainnya. Jadi kalau memang dibilang tidak ada hubungannya itu nanti ranahnya, Mas. Dalam proses-proses Jadi itu kalau kan, memang Anda mencurigai pengadilan silakan, itu hak Anda sebagai warga gitu loh. Iya, dalam proses-proses yang tadi meminta keterangan kepada anak-anak ternyata nggak ada pendampingan hukum dan lain-lain, itu kan juga indikator bahwa prinsip negara hukum tidak dijalankan dengan benar di situ. Yes, makanya saya bilang tadi setiap perbuatan orang itu diminta sesuai dengan pasal dan diminta pertanggungjawabannya. Iya, Makanya saya paham. Pasal apa yang Tapi kalau kemudian ada 3 kan? Pasal apa? Pertama, Del Pedro dituduh menghasut. Oke. Ya kan? Kemudian yang kedua, dia melanggar undang-undang ITE. Melakukan pembohongan. Ada nggak pasal perusahaan dituduhkan kepada dia? Yang ketiga, itu kan perlindungan pada anak. Enggak, pertanyaan saya, ada nggak pasal perusahaan dituduhkan kepada dia? Menghasutnya itu kan bukan. Ada nggak pasal perusahaan dituduhkan kepada dia? Karena tadi menghubungkan. Dengaran dulu. Kondisi seperti itu. Ini juga kritik ke Mas Aiman. Prof Gayus, mengapa kalau Anda belum paham, Mas, Anda baca dulu putusan ini lengkap nih, ini baca putusan ini. Yang paham baru ngerti. ini mah udah berapa tahun lalu ini. Dibaca itu. Begini Mas Aiman. Jadi biar kita sama-sama enggak ini tunggu gitu di loh. pengadilan, nanti tunggu di pengadilan. Kalau kita tunggu di pengadilan, buat apa kita selenggarakan diskusi hari ini? Kita bubarin aja. Yes, Anda telah mengujinya ke pengadilan. Secara tidak langsung Anda kita melakukan sedang otokritik terhadap diri Anda sendiri. mendiskursuskan bagaimana Anda konteks melakukan negara pengujian hukum pra ini. peradilan nggak ke pengadilan? Kita melakukan. Anda telah melakukan Anda yang itu. kemudian masuk jangan Anda bilang perkara yang kemudian di luar kapasitas Anda. Justru Anda melakukan Lalu Anda pengadilan. hadir di Berarti sini. pengadilan telah sah dan melakukan mencantumkan video pemeriksaan seperti terhadap itu. hal tersebut. Membangun Tidak ada framing. pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus Anda tersebut. membangun framing bahwa klien kami kemudian bertanggung jawab Framingnya atas yang di mana? Itu keberatan. Yang di mana framingnya? Anda apa kepentingan Anda? Anda dengar nggak saya bicara tadi? Anda nggak nyimak, Anda nggak paham saya bicara. Ya, bahkan Nanti ngomong Anda ini gitu, ngolor betul, gitu. dia ngomong Saya kira saya dulu Anda ya. nggak paham konteks saya Anda bicara, bagaimana? makanya saya ke orang bicara Mas gitu. Aiman kemudian kan bertanya Saat lagi kasus ini. sama kami rakyat bersuara.